Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subgrup. Nah, sebelum kita masuk ke subgrup, ada baiknya kita mengetahui bahwa suatu himpunan bagian H dalam grup G mungkin kosong dan mungkin tidak kosong. Jadi, himpunan bagian dari H pada grup G itu dia bisa saja kosong ataupun tidak kosong. Nah, pembicaraan mengenai subgrup dari G harus menyangkut himpunan bagian tak kosong di G. Jadi, untuk pembicaraan mengenai subgrup ini pada dari G itu harus menyangkut himpunan bagian yang tak kosong. Jadi, dia itu tidak boleh kosong di subgrup dari G. Nah, kita sudah mengetahui bahwa himpunan Z, Q, R, dan C ketiganya ini membentuk grup terhadap operasi yang sama, yaitu pada operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke hubungan antara ketiganya. Maksudnya ini hubungan antara ketiganya ini adalah Z adalah subset dari Q, Q adalah subset dari R, dan R adalah subset dari C. Nah, maksudnya apa? Z ini dia itu merupakan subgrup dari grup Q, R, dan C. Kemudian kalau Q itu merupakan subgrup dari grup R dan C. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi dari subgrup. Definisi dari subgrup ini bahwa kita misalkan bahwa G ini merupakan suatu himpunan terhadap operasi bintang yang merupakan suatu grup. Nah, jika H ini tidak sama dengan himpunan kosong atau H ini tidak himpunan kosong, di mana H ini adalah subset dari G dan H membentuk grup dengan operasi bintang, maka H ini dikatakan subgrup dari G. Jadi itu untuk definisi dari subgrup. Nah, kemudian adapun teorema yang mendukung dari definisi subgrup tadi, yaitu pada teorema 1.12 yang menyatakan bahwa misalkan G ini merupakan suatu grup dan dia ini tidak merupakan himpunan kosong, dan H subset dari G, himpunan H dikatakan subgrup jika dan hanya jika memenuhi kondisi berikut. Jadi dia itu dikatakan subgrup apabila dia memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, H itu tertutup terhadap operasi biner pada G. Jadi himpunan H itu memiliki sifat tertutup terhadap operasi biner pada G, yaitu jika AB adalah anggota dari H, maka AB ini merupakan anggota dari H. Kemudian yang B, jika E identitas di G, maka E merupakan elemen dari H. Kemudian yang C, jika A merupakan anggota dari H, maka A inverse itu merupakan anggota dari H juga. Maka sudah jelas bahwa kalau seandainya A ini anggota dari H, kalau untuk A inverse-nya juga merupakan anggota dari H. Itu merupakan teorema dari 1.12 yang mendukung dari definisi subgrup tadi. Nah, sekarang kita masuk ke teorema 1.13 yang mana di sini dikatakan bahwa misalkan G ini merupakan suatu grup dan dia itu tidak merupakan himpunan kosong dengan H subset dari G atau H merupakan himpunan bagian dari G. Nah, himpunan H itu dikatakan subgrup jika dan hanya jika A, B inverse adalah anggota dari H untuk setiap A, B itu adalah elemen dari H. Jadi itulah mengenai teorema-teorema yang mendukung dari definisi subgrup tadi. Jadi dari teorema-teorema yang saya jelaskan tadi ada teorema 1.12 dan 13, dapat kita simpulkan bahwa teori yang ekuivalen terhadap definisi subgrup ini yaitu H subset dari G, di mana G ini adalah suatu himpunan terhadap operasi bintang yang merupakan suatu grup dengan H merupakan suatu himpunan terhadap operasi bintang. Ia adalah subgrup, dia dikatakan subgrup jika dan hanya jika memenuhi dari kondisi sebagai berikut sesuai dengan teorema yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, himpunan H ia itu tidak boleh kosong. Kemudian yang B, untuk setiap X, Y elemen dari H, maka X operasi bintang Y
juga merupakan elemen dari H. Nah, dengan kata lain, operasi bintang pada H ini dia itu bersifat tertutup. Kemudian yang C, untuk masing-masing X elemen dari H dan ada X inverse elemen dari H. Jadi kalau X elemen dari H, maka kalau untuk X inverse-nya juga merupakan elemen dari H. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Contohnya di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa H sama dengan 0, 2, 4, 6, 8. Ini merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan. Jadi maksud soal ini bahwa himpunan H ini merupakan himpunan bagian dari sistem residu lengkap modulo 10 dengan operasi penjumlahan. Jadi kita akan membuktikan bahwa H ini merupakan subgrup dari Z10 dengan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa dia ini merupakan subgrup dari Z10? Yaitu kita harus melihat dari kondisi-kondisi ataupun syarat-syarat yang harus memenuhi dari teorema-teorema yang mendukung definisi dari subgrup tadi. Yang pertama yaitu adalah kita akan membuktikan bahwa H ini adalah himpunan yang tidak kosong. Nah, ini sudah jelas karena ada unsur di dalam H yaitu 0, 2 itu adalah elemen dari H. Jadi sudah jelas bahwa dia itu tidak kosong. Kemudian yang B, syarat yang kedua itu dia itu memiliki sifat tertutup. Nah, mengapa demikian dia memiliki sifat tertutup? Karena operasi bintang pada H itu dia bersifat tertutup dikarenakan X operasi bintang Y itu dia itu adalah elemen dari H, maka itu khusus untuk operasi penjumlahan, maka dia itu bersifat tertutup. Nah, maksudnya di sini dapat kita lihat bersama bahwa pada tabel Cayley yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Nah, bagaimana maksudnya sifat tertutup itu? Maksud sifat tertutup itu, kalau seandainya kita operasikan penjumlahan 0, kita operasikan penjumlahan dengan 0, hasilnya 0. 0 operasikan dengan 2, 2. 0 operasikan dengan 4, 4, sampai dengan seterusnya. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa hasilnya itu tetap hasil yang ada di awalnya saja. Maksudnya itu hasil yang di himpunan H saja. Di sini 02468, sini 02468. Untuk hasilnya juga 02468. Cuman angka-angka itu saja. Dia tidak melebihi dari angka yang ini. Nah, ini maksudnya dari sifat yang tertutup. Nah, sekarang kita lanjut yang C. Yang C akan membuktikan bahwa masing-masing unsur itu punya inverse. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa masing-masing unsur itu punya inverse? Itu dapat kita lihat pada tabel Cayley. Nah, tabel Cayley ini 02468 sesuai dengan himpunan H yang memuat unsur di dalamnya, yaitu ada 02468. Nah, untuk kita mencari apakah masing-masing unsur itu punya inverse. Nah, caranya di sini berdasarkan tabel Cayley, masing-masing unsur H ini dia mempunyai inverse. Dia mempunyai inverse, maksudnya di sini yaitu inverse dari 0 itu sama dengan 0. Bagaimana maksudnya? Karena kalau kita tambahkan 0 tambah 0, hasilnya adalah 0. Jadi inverse ini kita harus mencari ditambah berapa hasilnya supaya 0. Maka itulah yang dikatakan dengan inverse. Kemudian inverse dari 2 itu sama dengan 8. Kenapa demikian? Karena 2 kita tambah 8 hasilnya adalah 10. Maka kalau 10 itu dituliskan 0. Sini 2, kita tambahkan 8 hasilnya adalah 0. Kemudian inverse dari 4 itu sama dengan 6. Karena 4 tambah 6 hasilnya 10. Maka di sini inverse 4 tambah dengan 0 hasilnya 6 hasilnya 10. 10 itu kalau di dalam tabel Cayley dibuatkan 0. Nah, itulah yang dikatakan dengan inverse. Nah, berdasarkan dari syarat-syarat yang kita telah buatkan tadi, syarat A, B, C, maka dapat kita kesimpulan bahwa H itu himpunan H di mana anggota unsur di dalamnya itu adalah 0, 2, 4, 6, 8 itu merupakan subgrup dari residu lengkap modulo 10 atau Z10 dengan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya mengenai subgrup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.